video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membagi dokumen menjadi beberapa section dengan menggunakan page break. Di Microsoft Word, page break adalah suatu fitur yang digunakan untuk memisahkan atau sebagai pembatas antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya. Fungsi umum dari page break adalah kita dapat membuat format halaman yang berbeda-beda. Contohnya, halaman pertama kita melakukannya dengan format portrait. Namun pada halaman berikutnya kita ingin merubahnya menjadi landscape, itu bisa. Contoh lainnya adalah kita ingin membuat header dan footer yang berbeda untuk setiap halamannya. Kemudian kita bisa membuat jenis halaman yang berbeda. Misalkan pada halaman awal formatnya dalam bentuk I1, I2, dan I3 dan seterusnya. Kemudian halaman selanjutnya kita ingin membuatnya menjadi format halaman dalam bentuk angka. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan page break. Nah, pada video ini saya sudah menyiapkan suatu contoh buku yang akan kita atur halaman-halamannya. Yang pertama, ini buku terdiri atas sampul, tentunya halaman sampul itu tidak memiliki halaman. Kemudian yang kedua ada halaman awal yang terdiri atas halaman pengesahan, daftar isi, dan kata pengantar. Itu kita akan buat formatnya dalam bentuk I1, I2, dan I3. Kemudian isi buku sendiri itu kita akan buat format halamannya dalam bentuk angka, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita juga akan membuat format halamannya dalam bentuk angka. Nah, adapun proses-proses secara umum yang dilakukan untuk mempraktikkan page break ini, yaitu adalah kita meletakkan pertama kali kursor di depan kata yang ingin kita pisah sectionnya. Setelah itu kita masuk ke menu atau ribbon layout. Nah, pada menu layout itu terdapat grup page setup. Nah, di situ kita akan memilih page break. Nah, pada drop down-nya kita pilih next page. Nah, itu adalah proses-proses singkat yang akan kita lakukan untuk melakukan page break. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita melakukan praktiknya secara langsung. Oke, di sini saya sudah punya contoh dokumen yang akan kita susun halamannya, yang akan kita perbaiki supaya lebih rapi. Nah, di sini terdiri atas halaman sampul, kemudian ada halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya ada isinya, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, sesuai dengan arahan yang di awal tadi, bahwa kita akan membuat halaman sampul itu tanpa halaman. Halaman depan yang terdiri atas halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi itu adalah halaman dengan format I1, I2, dan I3. Kemudian isinya, yaitu yang terdiri atas ini, kita buat dalam bentuk angka, dan daftar pustakanya juga dalam bentuk angka. Nah, sebelum kita mulai, kita harus perhatikan dulu bahwa pada dokumen ini belum dilakukan yang namanya pembagian section, atau belum dilakukan yang namanya page break. Dengan cara melihat, kita dengan cara mengklik 2 kali pada bagian header di atas ini, bisa juga pada bagian bawah di sini. Di sini masih tertulis header sampai ke bawah. Formatnya masih sama, artinya antara dokumen yang satu dengan dokumen yang berikut setelahnya itu belum dilakukan formatting yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, untuk halaman sampul, kita sudah sepakat bahwa halaman sampul itu dia tidak memiliki yang namanya halaman. Sedangkan untuk halaman pengesahan, kita akan memberikan
halaman dalam bentuk format I. Caranya adalah dengan cara meletakkan kursor di depan kata halaman seperti ini, kemudian kita pilih layout, kemudian break, kemudian next page. Oke, selesai. Setelah itu kita bisa ngecek ya. Nah, ini sudah ada perubahan. Tadi awalnya di sini cuma ada header. Nah, di sini sudah ada header section 1 dan header section 2. Artinya apa? Kita bisa melakukan formatting yang berbeda antara section 1 dengan section yang kedua. Begitupun sampai ke bawah, sampai akhir itu adalah sudah section yang kedua. Oke, untuk halaman pengesahan kita akan membuat halamannya dalam bentuk I ya. Jadi kita buat bentuk I, kita mulai dari halaman yang pertama. Oke, setelah itu kita insert page number bagian bawah, kemudian I. Oke, sudah ada. Namun di bagian sini juga muncul halaman 1 tapi dalam bentuk format yang berbeda. Nah, ini bisa kita langsung hapus saja, tapi jangan lupa kita harus menghilangkan atau menonaktifkan link to previous pada section 2 ini agar tidak terjadi hubungan antara section 2 dan footer section 2 dan footer section 1. Begitupun dengan yang di atas, kita harus matikan linknya agar formatnya berbeda. Nah, jika itu maka tanda tentang link to previous itu hilang ya. Jadi di sini kita sudah bisa menghapusnya. Oke, jadi sudah berubah. Pada halaman sampul itu sudah tidak memiliki halaman, sedangkan pada halaman berikutnya sudah memiliki halaman, yaitu halaman I. Kemudian kita lanjut ke kata pengantar, itu sudah otomatis 2, dan yang selanjutnya adalah halaman 3 ya, otomatis juga halaman I3. Nah, sekarang kita ke isinya. Pada isi ini seharusnya yang menjadi halaman berikutnya adalah halaman 1 dalam bentuk bilangan ya. Jadi kita tinggal melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya dengan cara meletakkan kursor di bagian depan. Kemudian kita lakukan layout, print, kemudian next page. Sudah, maka akan berubah. Di sini section 2 dan di sini sudah berubah menjadi section 3. Begitupun pada bagian footernya, itu sudah bisa dirubah formatnya. Namun jangan lupa kita harus mematikan yang namanya link to previous agar formatnya berbeda, sama dengan yang di sini. Di sini kita tinggal ubah format halamannya ya. Nah, dengan cara kita klik page number, kemudian format page number, kemudian memilih format yang kita inginkan. Sini kita pilih 1, 2, 3 dalam bentuk bilangan. Kemudian kita memulai dengan halaman 1. Klik OK. Oke, jadi sudah berubah. Jadi halaman sebelumnya itu dalam bentuk format I, kemudian selanjutnya dalam format bilangan 1, 2, dan seterusnya. Sampai selesai, sampai daftar pustaka. Tinggal kita susun halamannya. Nah, ribbon home itu kan seharusnya berada di halaman berikutnya ya. Kita tekan Ctrl plus Enter, maka akan langsung otomatis ke bawah. Kelebihannya adalah kita mengklik sesuatu di sini tidak akan berpengaruh ke bawah. Ya. Berbeda jika kita menekan Enter secara terus-menerus. Contohnya seperti ini, jika kita menuliskan sesuatu di sini,
maka yang di bawah juga akan terpengaruh atau turun ke bawah juga. Plus apapun yang kita klik di sini tidak akan berpindah ya. Kemudian selanjutnya daftar pustaka di halaman 8. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah cara untuk melakukan section break. Dan sekarang kita tinggal mengatur halaman-halamannya saja. Ribbon home itu halaman 3, insert 6 dan 8. 3, 6 dan 8. 3, 6 dan 8. Jadi di sini saya masih melakukannya secara manual, namun demikian video berikutnya kita akan melakukan membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi ini hanya untuk latihan section break-nya. Untuk daftar isi secara otomatis kita akan pelajari pada video berikutnya. Jadi itu saja bagaimana cara kita melakukan section break. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.